Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukun Altum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manise, Selasa 7 Juli 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi pekerja di kebun anggur-Mu. Namun, kadang karena kemalasan, kami menjauh daripadamu, menjauh dari kebun anggur-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami di pagi hari ini dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami dengarkan mampu menggugah hati kami untuk siap diutus kemanapun kami pergi, mewartakan warta gembira yang berasal daripada-Mu. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulus setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bila kata belas kasih hanya sebatas ungkapan, maka sesungguhnya adalah sebuah kebisuan. Cinta dan belas kasih tanpa tindakan nyata, tanpa perbuatan baik, maka sesungguhnya adalah sebuah kebisuan. Tetapi bila orang bisu yang tidak berbicara, tetapi banyak berbuat baik lebih daripada kita yang berbicara, maka sesungguhnya kitalah yang bisu dan buta hati nurani kita. Para sahabat sekalian, Yesus dalam Injil hari ini, ketika datang ke dunia, Dia memberikan makna dan arti baru bagi kata cinta dan belas kasihan. Dalam Injil kita menemukan banyak contoh. Yesus tidak hanya tergerak belas kasihannya melihat orang yang lapar, tapi setelah itu Dia memberikan makanan kepada mereka. Yesus tidak hanya merasa belas kasih atau tergerak belas kasih melihat orang buta, tapi setelah itu Dia membuat mereka bisa melihat. Demikian pun orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit sembuh, bahkan orang mati dibangkitkan. Dengan demikian Yesus mengatakan bahwa kata-kata itu Dia sedap terdengar di telinga, tetapi tanpa sebuah perbuatan nyata,
maka sesungguhnya adalah kesia-siaan. Karena itu para sahabat sekalian, bacaan Injil hari ini memberikan inspirasi kepada kita sebagai berikut. Pertama, tentunya kita sendiri mengalami kesulitan, sakit, dan penderitaan. Tetapi di sekitar kita masih ada banyak orang yang kekurangan makanan. Masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan. Masih banyak yang sakit dan menderita. Ada yang bersedih dan berkesusahan. Kedua, keadaan mereka adalah undangan bagi kita untuk berbuat baik. Tidak hanya membuat kita pandai bercakap-cakap tentang penderitaan mereka, tentang kemelaratan mereka, tapi kita dipanggil dan diundang secara khusus oleh Tuhan untuk melakukan tindakan nyata dan perbuatan baik kepada mereka. Dan ketiga, sumber kekuatan kita untuk berbuat baik adalah Allah sendiri. Ketika Yesus datang ke dunia, Dia adalah pemberian yang terindah dari Allah untuk dunia. Yesus itu tinggal di dalam hatimu sekarang. Dia akan menjadikan dirimu pemberian yang terbaik juga untuk sesamamu. Karena itu, di masa ini, ketika banyak orang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, saya mau mengatakan bahwa saudara-saudari yang terkasih dipanggil untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Manakah kebun anggur Tuhan itu? Kebun anggur Tuhan itu adalah komunitas di mana Anda berada, paroki, lingkungan dan masyarakat, kantor, sekolah, dan lain sebagainya. Tapi terlebih, kebun anggur Tuhan itu adalah keluargamu sendiri. Anda dipanggil di sana bukan hanya menjadi seorang yang menikmati, tetapi harus mengusahakan kebahagiaan di dalam keluargamu, dimanapun Anda berada dan kemanapun Anda pergi. Tuhan memakaimu, jangan takut. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.